Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak Guru? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Insya Allah sehat. Iya. Jadi yang mengunjungi Pak Guru ini kaitannya dengan pelaksanaan pendampingan individu pertama. Niki yang perlu Tiang ketahui ini, Tiang mengharapkan refleksi awal ya kompetensi Bapak ini terkait ya perjalanan Bapak nanti sebagai guru penggerak. Nah, fokus kita dalam pendampingan kali ini adalah ya kaitannya dengan tantangan Bapak dalam belajar daring, kemudian penerapan perubahan ya yang kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, perubahan di kelas yang Bapak lakukan yang terkait dengan modul 1.1 dan 1.2. Nah, ini yang mau tanya ke Pak Guru ini, dalam pembelajaran daring ini sudah berapa kali Bapak ikut daring ini? Yang di guru penggerak ini di LMS ya? Iya, yang di LMS. Jadi yang daring sudah 4 kali kan? Kemudian 4 kali. Ya, kemudian 1 kali dengan yang dari instruktur. Ya, yang 4 kali itu sama Ibu Pasil ya. Fasilitator. 4 kali dengan Ibu Pasil, 1 kali dengan instruktur. Jadi sudah 5 kali. Nah, sebelum Bapak belajar daring itu apa yang ada di pikiran Bapak? Mungkin ada kekhawatiran atau apa? Ya memang karena di awal-awal ketika modul 1.1 itu memang ya boleh disebut kita agak khawatir gitu kan. Yeah. Karena terus terang kalau saya belum begitu familiar lah dengan LMS itu. Yeah. Sehingga ada kekhawatiran, tapi begitu kita ikut di dalamnya, kekhawatiran itu sedikit demi sedikit agak terkikis. Apalagi kita bertemu di dunia maya itu dengan teman-teman yang saling mensupport. Itu yang saya rasakan, akhirnya ya sedikit demi sedikit kekhawatiran itu agak hilang deh sekarang. Sudah hilang ya. Jadi sudah agak anteng lah dalam mengikuti pembelajaran dan ini. Lebih asik dia. Kita asik. Bahkan kita tapi dia Pak hanya sekedar kerinduan aja modelnya ya ketika kita daring bersama Ibu Pasil dengan instruktur itu, kita ingin menerapkan seperti itu, tapi mungkin kayaknya bertahap lah kalau di sekolah. Itu mungkin yang saya cita-citakan lah begitu. Karena menurut saya pribadi, anak-anak ini kan akan hidup di era yang serba digital nanti ke depannya. Maka ketika dari sejak dini kita tidak berani menerapkan itu, memperkenalkan pembelajaran daring itu, maka anak-anak ini saya yakin dia akan terlambat. Maka saya cita-citanya begitu. Luar biasa Pak Guru. Jadi dari harapannya ada yang sudah terwujud tadi ya, yang tangkap. Kemudian harapan baru yang Bapak juga cita-citakan mengenai mempersiapkan anak-anak ini untuk bisa ya mengikuti pembelajaran yang kedepannya itu eranya digital kan? Ya, terutama kelas 6 karena saya lihat sore-sore mereka bawa HP semua itu, maka harus dicobakan nanti. Kita coba. Terus bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap program? Kalau ini saya terus terang Pak ya, saya bersyukur lah berada di SD 1 Keroya ini, karena memang secara kebetulan juga kepala sekolah Tiang itu karena beliau hari Selasa kemarin itu sudah dapat SK pensiun, sudah pensiun beliau. Maka sebelum ini tentu beliau mengalami hal-hal yang kurang sehat dan seterusnya, maka lebih banyak saya dipercayakan untuk
menyampaikan atau apa istilahnya, apa yang saya inisiasi itu beliau beliau sangat dukung, karena memang apa yang juga beliau minta ke Tiang saya respon sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, itu dia. Terus rekan-rekan guru? Alhamdulillah rekan-rekan guru ketika ada ide misalnya atau gagasan Tiang sampaikan ke kepala sekolah, kemudian beliau sampaikan ke guru, dan alhamdulillah teman-teman guru agak mendukung dia. Mantap sudah Pak Guru ya. Nah sekarang ini terkait dengan perubahan kelas ya, apakah Bapak sudah mulai mencoba ini menyesuaikan sesuai dengan prinsip-prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ya? Apa yang Bapak rubah atau hal apa yang Bapak lakukan ya setelah 1 bulan ini kan sudah mendalami terkait filosofi Ki Hajar Dewantara ini kan? Ya alhamdulillah Pak, saya terus terang sebelum guru penggerak itu seperti yang sudah saya sampaikan kepada Ibu Pasil lewat audio itu, memang saya pribadi abai sekali dengan bagaimana proses pembelajaran itu terpusat kepada murid itu, saya abai sekali. Maka setelah saya masuk di program ini, CGP ini, nah saya teringat bahwa memang anak-anak ini tidak harus dia tidak harus dicekoki gitu kan, tetapi mereka punya kemampuan. Maka proses pembelajaran tuh saya upayakan untuk bagaimana dia terpusat kepada murid. Dan yang saya pernah lakukan tuh diskusi kelompok lah, itu yang nyata pernah saya lakukan. Nah apa saja pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang Bapak ambil lah gitu kan ya, yang pemikiran apa yang Bapak dapatkan, baik itu dari Ibu Pasil kan sudah menyampaikan kan kemudian Bapak sudah baca mengenai modul-modulnya jadi intisari yang Bapak ambil itu apa? Kalau dari intisarinya mungkin yang saya ingat tuh ada 2. Pertama, semboyan dari Ki Hajar Dewantara itu ketika kita berada di depan, kita menjadi contoh buat mereka, buat anak-anak. Artinya ketika kita bicara disiplin, maka kita berupaya untuk disiplin lebih dulu. Nah, tapi ketika kita berada di tengah-tengah mereka, bagaimana kita mendorong, kemudian ketika di belakang kalau kita di tengah itu memotivasi mereka, ketika di belakang kita mendorong mereka. Lalu yang kedua itu ya bagaimana kita menghamba kepada siswa gitu kan. Nah, menghamba itu kalau pemikiran saya bagaimana proses pembelajaran tuh terpusat kepada siswa. Itu yang bisa saya tangkap dari modul. Terus setelah 1 bulan itu artinya dalam proses Bapak sebagai guru melaksanakan pembelajaran di sekolah, apakah sudah Bapak mulai menerapkan? Ya, untuk di pembelajaran saya sudah lakukan itu, dan insya Allah terus mudah-mudahan berkesinambungan lah. Bisa kita lakukan itu. Itu perubahan dari yang sebelumnya, Bisa Bapak rasakan ada perubahan? Pasti bisa. Oke. Nah, yang sudah Bapak lakukan sudah ada hal-hal positif ya. Kedepannya kira-kira rencana Bapak ini ingin meningkatkan yang bagian mana? Ya, memang kan yang diinginkan itu memang bagaimana kita konsisten lah dalam hal ini kan. Maka yang saya ingin konsistenkan itu ya pada diri saya pribadi dulu Pak, bagaimana kita meningkatkan kompetensi diri kita dulu. Nah, jadi peningkatan kompetensi itu kan tentu kita tidak menunggu untuk diperintah oleh kepala sekolah untuk melakukan pelatihan dan seterusnya. Nah, kita
kita secara mandiri lah berpikir bagaimana supaya kompetensi kita meningkat. Nah, ketika kompetensi itu sudah meningkat, maka tentu nanti imbasnya adalah bagaimana proses pembelajaran anak-anak itu kita pastikan harus dia terpusat kepada siswa. Kemudian setelah itu bagaimana kita membangun kolaborasi dengan teman-teman guru gitu, supaya proses pembelajaran itu ya semua guru melakukan hal yang sama dengan saya pribadi. Nah, itu mungkin yang berarti meningkatkan kompetensi ya, walaupun misal Bapak kepala sekolah tidak menginstruksikan, tetapi memiliki inisiatif sendiri. Memiliki inisiatif sendiri lah harusnya begitu kan. Salah satunya yang mana? Ya, saya kan terlibat di kepengurusan KKGA itu, Pak. KKGA. Nah, begitu karena di KKGA itu selalu kita memprogramkan bagaimana memberdayakan diri kita selaku guru di situ, melakukan pelatihan. Baik kita melakukan kerjasama dengan Balai Diklat Denpasar misalnya kalau dari keagamaan itu, dan itu kita sudah lakukan. Dan hari ini saya juga ada daring gitu, Pak. Dari Balai Diklat Denpasar hari ini. Jam berapa? Nanti mungkin jam 10 dia. Tidak mengganggu kan? Tidak apa-apa. Sudah kita izin. Terkait dengan teman-teman di sini, artinya teman-teman sudah tahu kan, Bapak sebagai calon guru penggerak ya sedang melaksanakan pendidikan kan. Terkait dengan teman yang sudah tahu tersebut, apa harapan Bapak untuk teman-teman ini? Ya, kalau harapan yang pribadi, karena begitu saya masuk di CGP, saya juga mendorong teman-teman untuk bisa ikut. Karena ini program yang luar biasa untuk meningkatkan kompetensi mereka, walaupun kita terus terang saja kita buka kan, mungkin dalam tanda kutip selalu kita dipojokkan dalam arti sering meninggalkan tugas dan seterusnya. Nah, ini yang kita akan perbaiki sendirilah. Bagaimana seperti tadi di bicara-bicara kita, bagaimana memanage waktu kita biar tidak terkesan bahwa ketika program pemerintah ini kita pegang, kita dipercayakan, tetapi kita mengabaikan tugas yang lain, yang pokok lah itu. Jadi image-image yang selama ini berkembang itu kita mau perbaiki itulah. Jadi image yang negatif menjadi hal yang positif. Kan? Gitu. Baik, saya kira untuk hal tadi sudah. Nah, ini yang mau tanyakan lagi terkait portofolio Bapak ini. Artinya banyak sekali kegiatan yang Bapak lakukan, baik itu pelatihan, terus kaitannya dengan program-program pengembangan di sekolah, Jadi ini untuk mengumpulkan portofolio Bapak itu di dalam bentuk digitalisasi itu. Nah, ini kan yang kemarin di Lokakarya 1 itu kan sudah diperkenalkan kita tentang Google Drive ya. Nah, cuma saya masih di situ kendalanya. Di mana? Di Google Drive itu. Di Google Drive. Ya, mungkin nanti bisa dibimbing lebih lanjut lah terkait itu. Untuk portofolionya Google Site gitu ya. Oh ya, nah itu kan saya belum begitu bisa membedakan dia. Karena kemarin tuh Google Site itu sudah kita rancang, sudah kita coba buat, tetapi saya tidak bisa lanjutkan untuk pengoperasionalnya itu, pengaplikasiannya itu belum. Nah, ada fitur-fitur. Ya, itu yang belum. Terus untuk Google Drive itu bagaimana supaya bisa dibuka, diakses sama orang lain ya. Jadi Bapak pilihnya Google Site untuk ini. Nah, makanya kan kemarin saya menarik di Google Site itu. Tapi karena di Google Site itu saya belum begitu familiar lah di situ, maka saya pindah ke Google Drive aja gitu. Google Drive? Ya. Pakai Google Drive, oke. Nah, itu nanti. Bisa diberikan kita Pak. Nanti. Kemudian peta posisi diri Bapak dalam kompetensi guru penggerak ini yang saat ini sudah bagaimana?
artinya posisi di kompetensi lah, di pengetahuan tentang apa namanya, konsep-konsep pembelajaran dan pendidikan gitu kan. Nah, ya kalau itu Bapak merasa sudah di posisi mana nih? Kayak kan digambarkan kemarin pohon kan? Oh iya. Nah, saya kalau yang ada yang naik pohon, ada yang gini, ada yang saya ingat ice breakingnya Ibu Pasir itu saya malah milihnya di angka 11 kalau saya. 11. Itu kan kolaborasi itu. Saya memaknai gambar itu kemarin di Ibu Pasil, bahwa karena dia berangkulan artinya berkolaborasi. Jadi artinya di sini saya ingin mengajak seluruh elemen di sekolah lah untuk bagaimana bersama-sama memikirkan kemajuan sekolah gitu kan. Nah, bagaimana perubahan pembelajaran di kelas itu kita sama-sama untuk bisa punya pikiran yang sama lah. Sehingga tidak hanya guru yang melakukan proses pembelajaran yang seperti itu, lalu yang lain tidak. Nah kan ini butuh kolaborasi ini biar paling supaya dia terlaksana baik gitu. Berarti di sini bergerak, menggerakkan. Iya. Berarti sudah lengkap. Ya. Nah, rencana pengembangan diri Bapak sudah tadi dijelaskan ya. Oke, saya kira sudah cukup. Nah, apa pembelajaran atau ide baru yang Bapak dapatkan ya setelah sesi pendampingan kita ini? Apa? Ya, ide barunya ya Bapak melihat saya datang dengan artinya kan ini memperkenalkan bagaimana supaya taruhlah, kalau bahasa sederhananya ada perubahan kan, ada perubahan yang kita inginkan di sekolah. Sekira itu karena kalau tiang itu Pak kan, misalnya kalau di sekolah ini kan sekarang mohon maaf, ini untuk yang ekstra terutama kita masih kewalahan, karena kalau di tempat-tempat lain itu udah drum bandnya ada gitu kan. Nah sekarang ini untuk yang sekarang ini mau digagas ke sana, itu ada ekstrakurikuler untuk anak-anak supaya bisa menarik minat wali murid. Nah apakah itu masuk ide baru kah apa gimana? Bisa masuk itu. Jadi hal-hal yang baru terkait perubahan yang lebih baik itu. Terima kasih Pak. Oke. Luar biasa. Tetap semangat Pak. Terima kasih banyak.